Pagi Pak. Pagi. Ini mengenai rapat Bamus Pak yang Iya. hari ini. Iya. Kan rencananya ada rapat paripurna Pak. Ya, Itu hasilnya bagaimana Pak? ya sebetulnya agenda Bamus yang sudah kita setting jauh-jauh hari harusnya hari ini. Hari ini ada rapat paripurna penyerahan nota keuangan. Tapi dengan sesuatu hal Pemkot tidak siap dalam mempersiapkan nota keuangan tersebut, sehingga diundur sampai jam 3. Permintaan dari Pemkot jam 3 sore, sementara agendanya harusnya jam 10 pagi tadi. Nah, karena jam 3 kita juga di Dewan agendanya cukup banyak, diundur jam 3 nggak mungkin. Tapi untuk mensiasatin agar kita tidak menghambat jalannya pemerintahan di Tangsel ini, kita agendakan di hari Sabtu. Di hari Sabtu sebelum rapat paripurna sidang istimewa. Jadi sidang istimewa kurang lebih jam 1, kita nanti agendakan paripurna penyerahan nota keuangan itu hari Sabtu jam 12. Jam hari Seninnya nanti kita pembahasan fraksi-fraksi. Jadi kita mengejar juga deadline tersebut. Nah, itu karena ketidaksiapan dari Pemkot Tangerang Selatan sehingga kita harus mundur. Tetapi ya kita juga nggak mau menghambat jalannya semua itu. Kenapa bisa tidak siap Pak? Ketidaksiapan ya itu saya tidak banyak mengerti mengenai ketidaksiapan, apakah di Pemkotnya pihak eksekutifnya saya nggak tahu kenapa kita tidak siapkan, padahal kita jauh-jauh hari sudah memberitahu, sampai kita sudah menekankan bahwa hari ini itu ada rapat paripurna penyerahan nota keuangan. Dengan sudah kita kasih jeda spare yang begitu lama mengenai ada hal-hal yang kenapa terjadi tidak siap, ya saya tidak tahu. Apakah miskomunikasi di pihak eksekutif sendiri atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas DPRD Tangsel selalu siap dan men-spot daripada program-program yang dilakukan oleh pemerintah pihak eksekutif. Seberapa esensi Pak paripurna mengenai nota keuangan ini Pak? Oh, sangat, karena ini kan proses dari nota keuangan sampai proses penyelesaian daripada anggaran 2012 itu sangat esensial sekali. Kalau ini menghambat sekian hari aja, kalau gitu nanti pengetokan palu untuk anggaran 2012 akan terhambat. Nah, dan ini akan mengakibatkan masyarakat lagi yang rugi. Yang harusnya pembangunan sudah dilakukan, pembangunan jalan, pembangunan puskesmas, pembangunan sekolah, itu terhambat waktunya pembangunannya, sehingga ya merugikan masyarakat luas. Jadi ya memang nota keuangan ini, penyerahan nota keuangan ini sangat esensial dan sangat berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan pembangunan di Tangerang Selatan. Nah, karena kan sekarang lagi disorot Pak ya mengenai kinerja DPRD Pak ya, yang hedonisme juga Pak ya, hedonisme. Nah, kan masyarakat lagi melihat Pak, bagaimana sih kehidupan DPRD di Tangsel ini Pak? Apakah bagaimanakah pendapat Bapak mengenai pemberitaan yang mengatakan bahwa DPRD itu lebih cenderung kehidupannya hedonisme dan lebih cenderung kinerjanya melambat segala macam? Bagaimana pandangan Bapak? Tidak, hampir dari Senin sampai Sabtu itu kita pergunakan betul-betul, kita maksimalkan untuk menunjang eksekutif dan menunjang kepada masyarakat. Jadi karena pemerintahan ini baru juga, kenapa dari pihak DPR banyak bertukar pikiran ke daerah-daerah lain, itu kan masyarakat ngelihatnya karena kita sering jalan kemana-mana. Bukan karena jalan-jalan Pak ya? Bukan. Itu bukan jalan-jalan Pak ya? Karena
posisinya kita ini baru, kita posisi baru, dan kita harus banyak mencontoh daerah-daerah lain yang sudah berjalan lama dan rekondisinya bagus. Dan kita juga biasanya jalan itu tidak pernah yang gradingnya di bawah kita, yang APBD-nya di bawah kita. Kita maunya yang APBD-nya minimal sama. Otomatis laju pertumbuhan daripada di daerah tersebut akan bisa seimbang. Kayak saya juga di Komisi D, kita lihat, kita bukannya datang ke daerah-daerah yang tidak identik dengan Tangsel, kita juga pilih-pilih. Jadi bukannya kita jalan kemana-mana itu bukannya kita milih-milih. Kita ke Bali, bukannya mau jalan-jalan, kita lihat bagaimana seni budayanya dia tetap kental ditanamkan. Dia proses pembangunan tetapi budaya tidak ditinggalkan. Nah itu yang kita cari juga. Terus ke Balikpapan, bagaimana pengolahan sampahnya dia bisa bagus, bisa dapat adipura, ya kan? Itu yang kita pilih. Jadi bukan kita jalan-jalan kemana-mana. Jadi kita mencontoh dan melihat kepada daerah-daerah yang mempunyai potensial minimal sama yang kita bisa kembangkan kita adop ke Tangsel gitu. Kita kerja terus dan hari-hari demi hari sampai Sabtu aja penuh semua, 45 anggota dewan penuh semua untuk jalan dan untuk ke masyarakat, untuk ke eksekutif, agar waktu ini dari Senin sampai Sabtu ini tidak terbuang. Nah, bagaimana caranya DPRD Tangsel membuktikan pada rakyat, menunjukkan bahwa kunjungan kerja yang selama ini dilakukan itu menghasilkan gitu Pak? Bagaimana caranya Pak? Banyak pola-polanya, umpamanya kita mengedepankan, kayak saya di Komisi D, kita mengedepankan infrastruktur. Nah itu kita ambil pertama kali itu dari daerah Medan, ya kan? Daerah Medan kita mengembangkan, dia mengoptimalkan pertama kali infrastruktur. Jadi dari Komisi D ya kita mengoptimalkan infrastruktur. Terus dari perhubungan on street dan off street di sana itu 1 tahun dia bisa dapat 4 miliar. Sementara kita tidak bisa mencapai 1 miliar aja, nggak bisa nyampe gitu ya kan. Bagaimana kita mau ininya? Oh caranya begini. Nah ini kita terus adopt terus gitu. Jadi kalau kita merubah begitu kunjungan terus kita kayak membalikan tangan ya nggak mungkin. Tapi kita butuh proses. Tapi proses itu sekarang sudah pelan-pelan ngelihat gitu ya. Kita tekan periklanan tidak boleh sembarangan, masang di sembarangan. Terus jembatan penyeberangan orang kita juga nggak boleh sembarangan. Dari infrastruktur dan layanan penempatan kita sudah tekankan ke pihak eksekutif mendengar masukan-masukan dari kita. Jadi semua inputan yang kita dari kunjungan itu kita coba terapkan ke Tangerang Selatan. Perdanya ya, dari rancangan sampai terjadinya perda itu kita coba adopt dari daerah-daerah lain, kita masukkan. Buktinya perda-perda kita yang sekarang sudah disahkan itu juga perda-perda yang boleh kategorinya yang berbobot, yang kita mengadop dari daerah lain gitu. Nah itu gitu. Nah bicara mengenai perda Pak ya, ada pandangan bahwa, maaf Pak ya, tanda kutip, DPRD itu dalam mengesahkan perda itu mengikuti maunya eksekutif Pak. Oh enggak. Bagaimana pandangan Bapak? Enggak ada begitu. Enggak ada. Sebelum diparipurnakan itu kita godok habis. Dan saya mengikuti sendiri dan tidak ada maunya pemerintah bagaimana. Dan kita pasti rubah. Kita maunya begini sesuai dengan ini, kita debat. Jadi karena kan jeda waktu yang berikan oleh eksekutif pada DPRD untuk membahas perda kan cukup singkat Pak ya, tidak terlalu banyak waktu. Itu kan jadi memberikan kesan bahwa udah ketok palu aja deh. Oh enggak, DPRD gitu Pak. Enggak bisa begitu. Kita bukan yang bisa diatur begitu juga, tidak. Kita maka itu dengan ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan di daerah-daerah tersebut, sehingga kita coba upload di perda dan tiap hari sering ketemu gitu. Nah itu kita selalu berdebat. Dia mengusulkan rancangan, ya kita coret-coret, kita masukin, ya kalau dia mau masukin ini kita punya input ini, ya kita berdebat.
Saya pikir tidak ada namanya istilah kita mengikuti eksekutif. Jadi, tetapi kita bekerja sama untuk mencapai sebuah hasil yang terbaik itu benar. Tapi kalau kita maunya eksekutif tidak. Tidak Pak ya? Tidak begitu, tidak bisa. Semuanya juga, kita dewan-dewan juga tidak mau diatur begitu juga. Kita bekerja sama, ya kan, bekerja sama sehingga menghasilkan sebuah perda yang bagus, itu yang kita harapkan. Begitu. Terima kasih Pak. Ya.